beberapa konsep sudah Anda pelajari, apa itu memori data, apa itu data ya, data atau instruksi atau program ya, data, instruksi atau program, kemudian ROM yang bisa digunakan untuk program maupun data, menyimpan tapi sifatnya read only, kemudian ada RAM yang bisa Anda gunakan untuk menyimpan data yang bisa sifatnya read to write ya, Anda bisa nulis di sana, Anda juga bisa membaca. Kemudian terakhir adalah tentang konsep mikroprosesor yang 8 bit itu akan tergantung dari lebar register yang menunjukkan kapasitas dia bisa menyimpan data dalam satu alamat. Kemudian referensi yang bisa Anda gunakan sama juga sebelumnya ya, dari Atmel datasheet-nya, kemudian Anda juga bisa membaca hardware manual di sana komplit lengkap dijelaskan terkait 8051 dari chip yang dibuat oleh Atmel. Untuk chip yang lain kemungkinan sama karena 8051 atau MC51 itu merupakan microcontroller standar ya, standar. Beda dengan AVR, beda dengan PIC yang dia itu arsitektur maupun organisasi peripheral di dalamnya itu akan berbeda. Antara PIC, antara AVR itu akan beda. Beda dengan yang 8051. 8051 atau yang dikenal ya sebagai MCS. Jadi di sini Anda sebagai mahasiswa Tekom jangan bingung terkait dengan istilah apa itu MCS. MC51 ya, MC51, MC52, kemudian 8051, 8052, dia itu merupakan microcontroller standar ya. Setiap yang didefinisikan bagi semua vendor, semua pembuat microcontroller dengan tipe yang MCS 51 ini. Dia terstandar, semua akan sama sehingga referensi yang ada di sini walaupun dia menggunakan Atmel, Anda bisa gunakan untuk keperluan yang lain, untuk microcontroller yang lain, buatan microchip, buatan katakanlah Panasonic itu akan sama gitu. Buatan Philips ya dan yang lain-lain. Kemudian terkait dengan fungsi dan terkait dengan fungsi dan tipenya. Tadi sudah saya singgung, ada yang digunakan untuk menyimpan program, ada yang digunakan untuk menyimpan data. Data pun bisa Anda simpan ya sebenarnya di ROM ya, di ROM. Di ROM kalau misalnya Anda definisikan satu konstanta, dia akan dikodekan menjadi kode instruksi, dia akan disimpan di ROM ya, di ROM sebagai data. Nah, umumnya ini hanya umumnya ya, untuk yang bagian data ini dia data akan disimpan di RAM. Di RAM sifatnya volatil ya, Anda kemudian bisa data tersebut bisa Anda tulis juga, bisa Anda baca, dan kalau misalnya powernya Anda cabut, maka data yang tersimpan di RAM itu hilang karena sifat volatil. Jadi konsep lagi, ada volatil, ada yang non volatil. Kalau yang non volatil, misal yang tersimpan di PROM, yang tersimpan di EPROM, yang tersimpan di flash, dia itu tidak hilang, baik berupa program maupun berupa data. Sehingga kalau misalnya Anda buat satu kode program, Anda definisikan di sana satu konstanta, kemudian Anda simpan ya, dia akan tersimpan di PROM tapi sebagai data gitu. Anda bisa nyatakan juga nanti itu digunakan untuk menyimpan data ROM ya, data ROM yang sifatnya dia itu non volatil. Tapi sih dia non volatil dan hanya read only saja. Anda tidak bisa kemudian mengubah data tersebut. Ini fungsi. Jadi tidak perlu jangan ini Anda jangan bingung terkait dengan program data, kemudian data kok bisa ada di ROM, bisa gitu. Nah, dalam beragam implementasi ya, implementasi program ada data yang kemudian dia disimpan sebagai kode instruksi. Misalnya yang tadi saya sebutkan, Anda simpan konstanta itu akan masuk ke sana. Itu define. Misalnya ya, Anda menggunakan pragma define, maka data yang Anda nyatakan di sana itu akan tersimpan di memori data, di ROM data ya, di ROM, di memori ya memori program di ROM
yang dia tipenya itu adalah data. Bisa di flashnya atau di EPROM atau memang dialokasikan khusus untuk ROM tapi untuk data. Nanti di akhir juga akan saya coba singgung rangkaian yang bisa digunakan untuk menyimpan data tapi di ROM ya, di ROM. Kita sebut sebagai data ROM, read only memory. Kemudian tipe bahannya ada yang semikonduktor, ada yang magnetik, ada yang optikal. Optikal Anda bisa lihat CD, kalau magnetik apa yang ada di hard disk yang kita gunakan itu adalah magnetik. Semikonduktor misalnya ada di flash ya, di flash baik yang USB maupun sekarang ada yang hard disk MMC itu juga masuk ke semikonduktor. Hard disk yang saat ini banyak digunakan yang ringan ya, dia tidak menggunakan piringan magnetik, itu juga dan tipe bahannya itu adalah yang memori semikonduktor. Kemudian tipe penyimpanan tadi ada volatil, ada non volatil, ada juga yang semi volatil. Silakan nanti Anda bisa coba baca telusuri lebih lanjut terkait dengan semi volatil ini. Lihat ada satu paten ya untuk bisa membuat NAND yang dia sifatnya semi volatil. Bagaimana karakteristik kerjanya, bagaimana kemudian dia perilakunya, silakan Anda bisa coba baca terkait dengan yang semi volatil. Yang kita pahami kan ini ya, yang saat ini kita banyak ketahui itu adalah volatil dengan non volatil. Volatil misalnya data yang tersimpan di SRAM maupun DRAM, dia itu kita sebut volatil karena kalau misalnya powernya kita cabut, sumber tegangannya ya, sumber daya atau sumber tegangan kita atau sumber daya kita sebut sumber daya kita cabut, maka data yang tersimpan di sana dia akan hilang. Beda dengan yang non volatil. Sekarang kalau USB flash volatil atau non volatil? Non volatil ya, USB flash. USB storage yang Anda gunakan untuk menyimpan data itu adalah non volatil. MMC pun non volatil. Begitu Anda cabut MMC-nya, Anda cabut USB disk, data yang Anda simpan di sana tidak hilang. Itu adalah sifat volatil maupun sifat non volatil. USB flash dia non volatil, RAM dia sifatnya adalah volatil. Kemudian dilihat dari hierarki memori, Anda bisa melihat bahwa memori itu dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran atau kapasitas penyimpanan maupun speednya ya, speednya. Ada yang kemudian mencoba membuat piramida ya, piramida memori atau kita sebut sebagai hierarki memori, yang karakteristiknya biasanya gini, semakin besar memori, semakin besar kapasitas penyimpanan, maka speednya dia akan semakin berkurang. Kalau ini ya, kalau dilihat dari piramida itu, Anda membacanya speed ukuran semakin besar, speednya dia semakin kecil. Speed dia akan semakin besar pada saat namun size-nya semakin kecil. Sehingga kalau kita melihatnya seperti ini Mas Mbak, dari sisi mikroprosesor maupun mikrokontroler ya, bahwa apa yang ada di piramida paling atas ini lokasinya paling dekat dengan prosesor, paling dekat dengan unit untuk pemproses ya, sehingga dia itu karena lebih dekat, kemudian dia lebih dekat, maka dia akan lebih cepat ya, lebih cepat. Misalnya register dia akan lebih cepat dari case. Register nanti akan kita coba bahas yang ada di 8051. Kemudian namun si register ini dia kapasitasnya kecil karena yang tersimpan di prosesor, biasanya register juga merupakan satu bagian dari CPU di sana untuk menyimpan data. Dia besarnya hanya selebar arsitektur prosesornya. Tadi sudah saya sebutkan misalnya data register atau misalnya katakanlah instruction register ya, atau data register akumulator misalnya ya, dia itu besarnya adalah selebar arsitektur prosesor. Kalau misalnya dia 32 bit, maka register tersebut hanya bisa menyimpan data 32 bit register ya, tapi dia lebih paling cepat. Namun kapasitasnya kecil ya. Untuk menyimpan kemudian kapasitasnya lebih besar, Anda bisa menggunakan beragam teknologi penyimpan yang lain. Gitu. Sehingga dalam beberapa implementasi ya, aplikasi sistem, Anda dalam mengimplementasi sistem, hal ini perlu balance ya, perlu balance. Balance dalam artian
sejauh mana akan banyak dipengaruhi ya, akan banyak dipengaruhi juga oleh tipe aplikasi Anda gitu. Kalau aplikasi besar, kemudian Anda ingin mendapatkan speed yang cepat ya, Anda harus mengoptimalkan gitu. Mana yang kemudian akan dipilih, memori mana yang akan dipilih dan seterusnya. Sehingga kadang beberapa teknologi ya, Anda akan belajar juga nanti di operating system, bagaimana kemudian data yang sering diakses itu bisa dimasukkan ke cache. Data yang sering diakses dimasukkan di cache. Kenapa kemudian dimasukkan di cache? Dia diambil, misalnya gini, data yang ada di hard disk, kalau dia sering diakses, maka dia akan masuk ke cache. Cache dia lebih dekat dengan pemrosesan. Gitu. Begitu dekat dengan pemrosesan, maka diharapkan si prosesor itu tidak perlu ngambil dari hard disk, tapi dia ngambil dari cache. Dengan mengambil dari cache, dia akan jauh lebih cepat. Ada kemudian banyak teknik yang akan Anda pelajari di sistem informasi terkait dengan ini. Saya ingin mencoba menunjukkan ya, dan juga mengaitkan antara hierarki memori ini dengan beragam aplikasi, sehingga Anda punya gambaran yang lebih luas ya terkait dengan apa sih maksud dari gambar ini, piramida ini. Kemudian bagaimana kemudian implikasinya ya, ke sistem-sistem yang lain gitu. Contoh tadi sistem operasi, banyak kemudian ini ya teknik yang kemudian dikembangkan untuk mempercepat proses. Nah, mempercepat prosesnya itu salah satunya adalah sedapat mungkin menyimpan data, menyimpan instruksi itu di memori yang paling dekat dengan prosesor. Itu adalah prinsipnya gitu. Teknik banyak kemudian dikembangkan mulai dari caching, dari macam-macam, itu adalah teknik untuk kemudian mempercepat prosesor, dan prinsip ini kemudian digunakan juga di aplikasi-aplikasi yang lain, aplikasi katakanlah jaringan, aplikasi berbasis layanan web, aplikasi layanan database. Prinsipnya sama gitu. Bagaimana kemudian bisa meletakkan data sedekat mungkin dengan pusat proses gitu. Kalau proses-proses dari sistem mikroprosesor itu adalah prosesor itu sendiri. Nah, dari konsep ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran juga ya ke Anda bahwa dalam mengembangkan aplikasi, selain fungsional ya, Anda harus memperhatikan, benar-benar memperhatikan performansi. Salah satu performansi yang muncul dari sistem mikroprosesor, sistem jaringan, sistem yang lain ya, sistem layanan berbasis internet itu adalah salah satunya ya, itu adalah kecepatan proses itu. Nah, kecepatan proses itu nanti akan banyak dikembangkan teknik-teknik untuk bisa mempercepat proses. Ini sekilas saja ya buat pemahaman bagi Anda masih semester 3 ya, masih semester 3, ada yang semester 7 juga. Silakan nanti kalau misalnya mengembangkan sistem, ada satu performansi, kinerja performansi yang perlu Anda pahami. Nah, konsepnya itu adalah seperti tadi yang saya sampaikan. Letakkan data sedekat mungkin dengan pusat proses, maka data tersebut akan bisa dijalankan dengan lebih cepat. Gitu. Dan sekaligus menyinggung juga ya dari piramida yang saya tunjukkan di sini. Ini ragam memori, tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Ini pun sama, ada teknologi non volatil, tidak hilang saat satu daya dipadamkan, tipenya beragam, ROM, PROM, EEPROM, apa perbedaannya silakan Anda bisa telusuri ya nanti dari materi yang sudah saya bagikan. Termasuk juga ada flash ya, flash EEPROM, NVRAM, bipolar. Anda pun harus bisa membedakan apa itu flash, apa itu RAM, ROM ya, ROM, baik yang PROM, EEPROM. Anda bisa membedakan. Ini biasanya dilihat dari teknologinya ya, teknologi untuk membuat memorinya. Ada flash yang dia menggunakan menggunakan gerbang NOR ya, NOR. Anda sudah belajar di sistem digital, gerbang NOR, not OR yang digunakan untuk menyimpan flash. Tapi itu tidak berkembang. Yang sekarang banyak digunakan itu adalah NAND flash. NAND flash ya, NAND flash yang saat ini juga digunakan di beragam teknologi penyimpan non volatil untuk data, yang ada di USB flash Anda itu adalah NAND flash. Yang ada di hard disk itu juga teknologi, salah satunya dia memanfaatkan teknologi flash gitu. Teknologi NAND ya, teknologi NAND flash untuk kemudian menyimpan di sana. MMC pun dia menggunakan teknologi NAND. Teknologi flash dengan menggunakan gerbang NAND. Silakan nanti Anda bisa telusuri lebih
dalam ya terkait dengan teknologi flash ini, karena ini pun masih up to date ya, masih banyak digunakan gitu. Masih aktual, kalau bahasa berita itu masih aktual gitu ya, menggunakan flash yang main flash, not end flash. Silakan nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut. Ini rakam memori non volatil, bentuknya silakan nanti Anda bisa telusuri. Kemudian ini teknologi volatil, satu daya hilang, data hilang pada saat satu daya padam. Ada SRAM, ada DRAM, ada apa itu teknologi SRAM, apa itu DRAM. S-nya dia menunjukkan statik ya, D-nya menunjukkan dynamic, dan dynamic itu seperti apa. Anda bisa bisa baca di sini. Saya ingin mencoba menunjukkan terkait dengan yang dynamic atau statik ini ya. Kalau yang dynamic itu dia menggunakan teknologi di dalamnya, itu dia menggunakan teknologi kapasitor. Jadi sehingga dynamic dan mempunyai kelebihan daripada SRAM teknologinya ya. Ini karena terkait dengan teknologi pembuatan chip, bahwa SRAM itu dia terbatas kapasitasnya gitu. Kapasitas untuk membuat SRAM itu terbatas. Dia diimplementasikan dengan menggunakan flip flop ya di sana, yang kemudian dia mampu menyimpan state 0 maupun state 1. Kalau DRAM itu teknologinya mirip seperti dia menggunakan kapasitor. Teknologi kapasitor, prinsipnya ya, prinsip kerjanya di sana, sehingga di DRAM dan di dynamic RAM nanti Anda pun akan belajar juga di Orcom, Anda harus memberikan yang disebut sebagai recharge ya di sana. Refresh yang dia digunakan untuk merefresh kembali data yang tersimpan di sana. Ini jadi ada konsep yang refresh yang ada di DRAM. Kalau static RAM tidak ada. Namun dari sisi kecepatan SRAM ini lebih cepat daripada DRAM, sehingga teknologi SRAM ini walaupun kapasitasnya terbatas itu digunakan misalnya di case ya, di case dia menggunakan teknologi static RAM. Demikian juga internal RAM ya, internal RAM yang ada di beragam microcontroller dia diimplementasikan dengan menggunakan SRAM. Kalau DRAM digunakan di mana? Ya dia digunakan untuk ini ya, untuk memori data yang dia biasanya sifatnya adalah eksternal gitu. Kita tambahkan di sana eksternal DRAM yang mampu menampung data yang lebih besar, itu DRAM. Yang lain ada lagi teknologi ZRAM, ada teknologi ARAM, dia tanpa kapasitor. Jadi DRAM tapi dia tanpa kapasitor di sana di dalamnya, sehingga tidak perlu tidak memerlukan refresh di sana. Nah, di memori 8051 ini tipe memorinya seperti ini. Ada internal RAM, ada SFR ya, special register untuk fungsi spesial, untuk khusus, untuk keperluan khusus. Kemudian ada kode internal, ada RAM, ada yang digunakan untuk menyimpan kode internal, ada yang digunakan untuk pengalamatan port ya, yang kita sebut sebagai SFR ini, special function register. Kemudian kalau misalnya kita menginginkan ekstensi atau menambah kapasitas yang ada di RAM maupun yang ada di ROM ini ya, internal code ini, maka Anda bisa kemudian di memori internal dan register yang ada di 8051 ini ada beberapa keterbatasan, yaitu memori kode yang digunakan untuk menyimpan kode program itu dibatasi sampai 64 kilo. Jadi memori data atau kode ya itu dibatasi sampai 64 kilo. Jadi bisa sifatnya Anda bisa menggunakan nanti on chip ya, atau menggunakan ROM internal, atau Anda bisa menggunakan ROM eksternal. Akan ada dua konfigurasi, Anda bisa campuran ya, campuran dalam artian Anda gunakan memori
Ada konfigurasi itu yang kemudian bisa didukung di 8051. Kemudian AT89C51 kapasitas on chipnya atau internal flash-nya untuk menyimpan data ya, program itu adalah 4 kilo. Kemudian internal RAM-nya kita sebut sebagai IRAM itu adalah 128 byte. Kecil ya, kecil. 4 kilo itu Anda harus bisa menyimpan program dan datanya ya, program dan datanya dalam ruang yang 40 kilobyte ini, dan endurance-nya itu adalah 100 write per cycle ya. Artinya sebenarnya di datasheet itu dia diberi tulisan atau batas ya, batas penulisan yang kemudian masih bisa ditolerir yaitu sekitar 1000 kali penulisan program di memory flash ini. Walaupun kemudian ini bisa plus, bisa minus ya, bisa lebih, bisa kurang juga gitu. Ada yang kemudian baru beberapa kali penulisan, ratusan penulisan, flashnya sudah tidak bisa ditulis lagi. Ada yang sampai 1000 kali juga masih oke juga. Kemudian di memori internalnya, itu ada IRAM yang besarnya 128 byte, kecil ya, sangat kecil. Anda hanya bisa menyimpan data sebesar 128 yang masing-masing data besarnya 8 bit. Memori RAM-nya ya, yang kita sebut sebagai IRAM, ini sebagai internal, RAM-nya random access memory. Kemudian dari 188 ini dia dibagi menjadi 3. Ada 4 register bank. Nanti dari R0 sampai R7. Kita akan bahas lebih detail apa itu R0 sampai R7, yang dia itu alamatnya 00 sampai 1 FH. Jadi di sini berapa bit yang digunakan atau berapa byte kapasitas dari register ini. Anda bisa lihat dia itu sekitar 32 ya. 32 ya, 8 kali 4. Anda bisa menyimpan data di register ini, di register bank R0 sampai R7, baik bank 0 sampai bank 3, data sebesar 1 byte masing-masing gitu. Dan total akan ada 32 byte Anda bisa simpan di ruang untuk register bank ini. Kemudian ada juga memori bit. Kita sebut sebagai memori bit. Besarnya hanya 8, besarnya adalah hanya 16 byte atau 16 kali 8 bit. Karena ini disebut sebagai memori bit, maka Anda bisa menyimpan hanya 1 bit. Karena mikrocontroller ya, sistem yang berbasis mikrocontroller seringkali dia menyimpan status ya, statusnya on atau off. Nah, on atau off itu kan hanya 1 bit gitu. Untuk menyimpan itu Anda hanya perlu data 1 bit, on atau off gitu, untuk satu kondisi atau satu state ya. Dan itu nanti bisa Anda simpan ke memori yang kalau di 8051 itu disebut sebagai memori bit. Total data yang kemudian bisa Anda simpan atau Anda baca itu adalah 100, atau Anda akses ya. Akses itu berarti akses itu adalah yang kita sebutkan sini ya, itu adalah untuk menulis maupun untuk membaca. Anda bisa mengakses sekitar 128 bit atau 128 status bisa Anda simpan di memori bit yang ada di 8051. Kemudian ada juga general IRAM ya, general IRAM. Ini seperti RAM biasa, Anda bisa menyimpan jumlahnya itu adalah 80 kali 8 bit. Alamatnya 30 sampai 7 FH. Atau kita sebut kalau di 8051 ada yang menyebutnya sebagai scratchpad ya. Silakan nanti Anda bisa menyimpan data byte ya, itu ke IRAM. Misalnya Anda definisikan unsigned char ya, unsigned char A, kemudian A ini Anda simpan ke RAM. Data yang di A itu nanti kemudian Anda simpan ke RAM. Ya, Anda bisa menggunakan IRAM ini untuk kemudian menyimpan data tersebut. Jumlahnya berapa? Hanya 80 data saja yang bisa Anda simpan. Misalnya Anda ingin membuat, katakanlah yang sering menggunakan data ya, itu adalah
misalnya ya karakter berjalan yang tampil ya. Karakter berjalan yang tampil Anda bisa simpan nanti datanya ke IRAM ini. Misalnya karakter yang ingin ditampilkan adalah 16 kali 2. 16 kali 2 kan berarti 32 bit ya, 32 byte, 32 karakter untuk disimpan di LCD katakanlah 16 kali 2. Nah, data-data itu Anda bisa simpan ke dalam IRAM ya, ke dalam IRAM sehingga Anda bisa membuat karakter yang di sana itu berjalan untuk setiap lokasi itu bisa beda-beda. Alamat yang kemudian memori ya yang kemudian Anda gunakan untuk menyimpan data yang seperti itu, aplikasi yang seperti itu adalah yang general IRAM ini. Total hanya 80 gitu, 80 data yang bisa Anda simpan. Nah, memori internal ini perlu Anda manfaatkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk aplikasi Anda. Jadi kalau misalnya ini sudah cukup untuk aplikasi Anda manfaatkan ini saja. Memanfaatkan memori IRAM dan memori kode yang ada di microcontroller 8051. Kecuali kalau memang misalnya kurang. Kalau kurang, baru kemudian Anda bisa menggunakan memori yang eksternal. Nanti akan kita coba bahas terkait dengan penggunaan memori yang eksternal, baik yang ROM maupun RAM ya, RAM yang eksternal. Yang Anda bisa mempunyai kapasitas sampai 64 kilobyte. 64 kilobyte. Nah, beda kalau misalnya menggunakan memori yang eksternal, maka Anda tidak bisa memanfaatkan apa yang disebut sebagai memori bit karena yang tersimpan di memori eksternal baik RAM maupun ROM dan itu sifatnya byte 8 bit ya 8 bit. Kemudian ada lagi di 8051 yang disebut sebagai SFR ya SFR. Dia alamatnya itu adalah 80H sampai FFH. Jadi sekitar total berapa ini? Kalau kita hitung 128 ya. Ini 128 untuk SFR. 128 untuk memori IRAM, total ada 256. 256 yang digunakan untuk pengalamatan baik yang memori IRAM maupun yang untuk SFR. SFR itu nanti digunakan untuk apa sih? Kita nanti akan coba lihat bahwa SFR adalah dia akan menunjukkan ya lokasi yang digunakan untuk memberikan data atau mengambil data dari peripheral yang ada di microcontroller, misalnya port 0, port 1, kemudian timer, dan seterusnya itu bisa diakses lewat alamat yang dipetakan di SFR, Special Function Register ini. Baik, ini konsep yang kemudian perlu Anda pahami ya, bahwa di 8051 ada memori internal dan ada register untuk keperluan khusus yang kita sebut sebagai SFR tersebut. Di memori internal pun ini ada beragam jenisnya ya, ada berupa register, kemudian atau register bank ya, memori bit, ada yang general IRAM seperti RAM biasa. Kalau yang register ini umumnya dia nanti digunakan untuk pengalamatan yang tidak langsung. Jadi nanti datanya akan disimpan di R0 sampai R7, bank 1 sampai bank 4 atau bank 0 sampai bank 3 karena di sana ada 4 bank. Tentang bagaimana cara pengalamatan yang tidak langsung kita nanti akan belajar di setengah semester berikutnya di bagian bahasa pemrograman gitu. Kemudian konfigurasi memori. Ini konfigurasi memori yang bisa dilakukan di 8051. Anda bisa full penuh ya, menggunakan memori eksternal. Ini gambar yang kanan. Jadi memori internalnya ya, yang jumlahnya 4 kilo untuk 8051, 4 kilo yang internal itu tidak digunakan. Semuanya menggunakan memori program eksternal, ROM, yang kapasitas totalnya bisa 64 kilo. Anda bisa menggunakan sampai 64 kilo ROM ini untuk kemudian Anda gunakan untuk menyimpan program atau menyimpan data ROM sebesar 64 kilobyte. Di sini semua eksternal. Nah, yang kemudian perlu dilakukan kalau di 8051 Anda menyambungkan pin yang disebut sebagai EA, external access ini ke 0, ke ground.
yang akan diterjemahkan nanti oleh prosesor bahwa dia akan mengambil alamat pertama itu dari memori eksternal. Jadi alamat 0000-nya 0000H-nya itu diambil dari memori eksternal. Kode yang Anda simpan di sini dan tersimpan nanti di alamat yang ke-0, dia akan dieksekusi terlebih dahulu oleh prosesor. Ini maksud dari EA disambungkan ke ground ini. Nah, nanti pun akan kita pelajari ya, yang kita sebut sebagai vektor interrupt. Gitu. Vektor interrupt di bagian pemrograman bahwa interrupt reset, Anda sudah belajar ya reset sebelumnya, di materi sebelumnya, bahwa reset dia akan mengeksekusi instruksi yang tersimpan di alamat 0. Karena vektor dari reset ya, vektor interrupt dari reset itu adalah 0000H. Begitu ditekan reset, maka PC atau program counter dia akan bernilai 0 ya, sehingga nanti prosesor yang ada di microcontroller ini dia akan mengeksekusi kode instruksi yang tersimpan di memori dengan alamat 000. Itu maksud dari gambar ini ya, gambar ini. Yang ada di ROM ya, karena konfigurasinya itu adalah EA tersambung ke 0. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa memanfaatkan memori program internal? Anda bisa menggabungkannya seperti ini. EA-nya Anda sambungkan ke VDD ya, ke VDD. Yang akan diterjemahkan nanti oleh prosesor, oleh controller ini, bahwa dia akan mengambil alamat 00-nya itu adalah dari memori internal. Karena memori internal, program internal ini, dia akan punya alamat dari 000 ini sampai 0FFH, yang jumlahnya itu adalah 4 kilo ya, 4 kilo. Kalau misalnya 80552, maka kapasitas yang bisa tersimpan itu adalah 8 kilo, alamatnya itu dari 0000H sampai 1FFH. Kalau misalnya 8051, dia alamat di sini adalah dari 000 sampai 0FFH ini. Kemudian yang memori eksternalnya, dia alamatnya harus Anda setel nanti ya, harus Anda setel dari dengan menggunakan yang kita sebut sebagai glue logic kemarin kita sebut sebagai glue logic atau address decoder, berupa address decoder untuk kemudian mengaktifkan jika memori ini jika alamatnya adalah dari misalnya 1000 ke FFFH ya. Kalau misalnya Anda menggunakan 8052 berarti dari 200 sampai FFFH. Ya, ini berarti akan ada dua konfigurasi. Anda bisa menggabungkan antara internal dengan eksternal program memori. Anda bisa kemudian hanya menggunakan memori kode eksternal saja seperti ini. Ya, dari gambar ini sebenarnya sudah bisa saya mencoba mengajak Anda untuk bisa membaca diagram ya. Dari diagram atau dari gambar Anda bisa mencoba menerjemahkan dan kemudian bisa mengambil pemahaman dari sana. Ini kan sebenarnya sudah cukup jelas ya. Di bagian tulisan ini saya hanya ingin mencoba menjabarkan dalam bentuk tulisan sehingga kalau misalnya Anda lupa penjelasan dari gambar itu, Anda bisa mencoba membaca dari teks yang tertulis di sini. Kemudian, dari memori data seperti ini, dari kemudian konfigurasi hardware ya, apa yang ada di microcontroller yang kemudian akan digunakan nanti dalam pemrograman itu kita sebut sebagai peta ya. Ada peta alamat yang kemudian harus akan sangat berkaitan nanti dengan bahasa pemrograman atau dari pemrograman yang kemudian Anda akan lakukan. Nah, peta alamat itu kemudian tergambar di gambar ini. Ini menunjukkan peta alamatnya. Saya ingin mencoba menyampaikan ya tadi sebenarnya yang bagian memori internalnya. Ini adalah memori internal. Tadi alamatnya itu adalah 00 sampai 7F ya, 00 sampai 7F.
007F itu kemudian dia dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang bank 0 sampai bank 3, masing-masing itu adalah 8 byte ya, 8 byte. Kemudian ada yang bit addressable, dia total adalah 16 byte, atau 128 bit, dan dia sifatnya adalah bit addressable. Anda bisa menyimpan maupun membaca status, katakanlah ya, status yang sifatnya on atau off dengan menggunakan bit addressable register ini. Ada yang kemudian dia general purpose, yang dia dari 30H sampai 7FH. Ini untuk yang 8051. Kalau 8052 yang beda itu adalah di general purpose-nya ini. Dia bisa lebih banyak daripada yang memori data yang ada di 8051. Nanti silakan Anda bisa coba lihat 8052 bagaimana kemudian peta memori internalnya. Nah, di sini yang diinginkan itu adalah Anda bisa mencoba membedakan atau memahami peta memori internal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda bisa membedakan variasi beberapa jenis microcontroller dilihat dari kapasitas memori internalnya. Nah, dan bagaimana petanya silakan nanti Anda bisa mencoba melihat dari 8052 Anda bedakan dengan 8051. Kalau prinsipnya sama seperti ini, yang beda hanya bagian kapasitasnya. Ini kemudian nanti akan dikenal beragam tipe pengalamatan ya. Tipe pengalamatan itu dia menunjukkan bagaimana Anda bisa mengakses data yang ada di sini, mengambil data di sana atau menulis data di sini. Itu kita sebut sebagai addressing atau pengalamatan ya. Kalau diterjemahkan di pemrograman nanti ya, di pemrograman assembler yang akan kita juga bahas itu adalah untuk pengambilan maupun penulisan data gitu. Dilihat dari sini ya, dari sini gitu. Kemudian ada yang tipenya direct langsung, ada yang indirect tidak langsung. Kemudian kalau yang SFR ini dia pengalamannya semua langsung. Kemudian yang indirect addressing untuk yang memori tambahan yang nanti akan ada di 8052 itu adalah menggunakan pengalamatan yang tidak langsung. Bagaimana pengalamatan langsung, pengalaman tidak langsung, kita akan bahas nanti di pertemuan setelah UTS. Kemudian register, inilah yang kemudian ada di register 8051. Sebenarnya kemarin sudah banyak disinggung juga ya, ada untuk pengalamatan, register alamat, di SFR ya, SFR, kemudian Anda lihat ini ada DPTR. DPTR dia itu besarnya adalah 16 bit. Dia terbagi atas DPL dengan DPH, masing-masing dia 8 bit. Karena prinsip kita tadi, saya ulang lagi, ini adalah microcontroller 8 bit. Dia mampu menyimpan data 8 bit untuk setiap registernya. Sehingga kalau DPTR dia membutuhkan data 16 bit, maka dia akan dipisah menjadi 2, DPH dengan DPL. Kemudian ada juga pengatur port, ada juga sebagai port ya. Apa beda antara pengatur dengan port? Ini Anda silakan nanti bisa lihat dari diagram ini. Gitu. Saya ingin mengarahkan Anda saja. Ini SFR, Special Function Register. Dia punya alamat masing-masing dan sebagian ada juga yang bit addressable. Sama seperti tadi ya, memori yang bit addressable, Anda juga bisa mengatur bitnya. Misalnya ada register status ya. Register status itu adalah bit addressable gitu. Anda bisa membaca satu status di situ, misalnya ada interrupt gitu, ada interrupt serial masuk, maka status interrupt serial masuknya dia akan nilainya 1. Kemudian Anda misalnya di bahasa programnya harus mengeset statusnya nilainya 0 gitu. Dikembalikan lagi ya, berarti Anda kan di sana membaca dan menulis hanya 1 bit saja yang kita sebut sebagai bit addressable. Ada register yang di SFR ini ya, yang sifatnya itu adalah bit addressable dan dia mempunyai nilai default masing-masing. Nilai defaultnya bukan hanya 0 saja. Ada beberapa register yang dia non-zero ya. Anda bisa melihat misalnya P2.
P2, P1, P yang lain-lain, dia default-nya. Default itu terjadi pada saat reset. Begitu reset, maka nilai awalnya yang ada di SFR ini bukan hanya 0. Gitu. Tidak harus 0 semuanya ya, tidak harus 0 semuanya. Ada register yang kemudian dia nilainya pada saat reset itu adalah FF. Sehingga kalau misalnya Anda menyampaikannya, apa itu reset? Reset adalah misalnya ya proses yang kemudian membuat semua register nilainya 0. Kalau dari konsep ini berarti definisi Anda itu salah. Karena ada register juga ya, register juga yang pada saat reset itu nilainya bukan 0. Nah, yang definisi reset itu yang kemudian membuat nilainya 0 itu apa? Yang membuat nilai 0 salah satunya adalah PC ya, PC, program counter. Program counter yang dia digunakan untuk menyimpan alamat kode ya, alamat program yang akan dieksekusi oleh prosesor. Itu PC ya, program counter. Program counter. Nah, alamat akan tersimpan di sana, begitu reset ya nilainya 0. Sehingga instruksi awal yang akan dieksekusi itu adalah instruksi atau program yang ada di alamat 00 di memori program. 00. Nah, ini ada beberapa nilai defaultnya. Ada yang nilainya FF, ada yang nilainya 07, ada yang nilainya 00. Baik, mudah-mudahan konsep itu bisa Anda pahami ya, bahwa reset tidak selalu membuat nilai register itu sama dengan 0. Tergantung ini ya, tergantung microcontrollernya ya. Ada beberapa yang kemudian dia nilai default ya pada saat reset itu nilainya tidak 0 registernya. Ada yang FF, ada yang 07. Anda bisa melihat di sini. Kemudian antarmuka memori. Nah, ini kalau misalnya Anda ingin membutuhkan memori eksternal, Anda akan butuh lebih, maka Anda akan perlu yang kita sebut sebagai address decoder. Address decoder nanti digunakan untuk mengaktifkan memori mana ya, memori mana yang akan diakses, akan diambil datanya, akan disimpan datanya ke sana berdasarkan alamat yang diberikan, dimasukkannya ke address decoder ini. Jadi dia mendekod address yang kemudian digunakan untuk mengaktifkan jalur memori mana atau device mana yang akan aktif. Prinsipnya adalah seperti ini. Kalau misalnya Anda ambil 3 informasi alamat, katakanlah A15, A14, A13, maka Anda akan bisa mengaktifkan sampai 8 device, 8 ROM, 8 RAM, 8 IO ya, 8 kelas IO gitu. Karena masukannya itu adalah 3 bit. 2 pangkat 3 berarti akan ada 8. Anda menggunakan misalnya decoder ya 3874LS138 untuk kemudian Anda gunakan untuk mengaktifkan RAM atau ROM atau IO yang hendak Anda akses, hendak mikroprosesor akses gitu. Nah, ini menggunakan alamat. Kalau misalnya polanya seperti ini, Anda akan dapat yang kita sebut sebagai peta alamat. Atau ruang alamat ya, ruang alamat. Ruang alamat itu seperti ini. Kenapa kemudian EPROM 0, Anda fokus ke sini ya, EPROM 0 ini, ruang alamatnya itu adalah dari 000 sampai 1FFF. Karena untuk bisa mengaktifkan EPROM 0 ini, maka alamat yang harus kita berikan itu A15, A14, A13 nilainya semua 0. Nah, sekarang kalau misalnya yang ini ya, yang ABC yang dia berasosiasi dengan A15 sampai A13 nilainya 0, maka Anda akan punya ruang alamat yang dari A0 sampai A0 sampai A13-nya, A0 sampai A12-nya digunakan untuk pengalamatan ini. Jadi dari A15, A14, A13 semua 0 dan A0 sampai A12 semuanya 0, ini alamatnya itu adalah 0000. Itu alamat terendah ya yang ada di EPROM 0 ini. Alamat tertinggi yang ada di EPROM 0 berapa? A15-nya 0, A14-nya 0, A13-nya 0, A0 sampai A12 nilainya semua 1. Yang nilainya itu adalah 1FFF.
Nah, dari alamat terendah sampai alamat tertinggi yang bisa disimpan ya, yang akan menunjukkan device tertentu, baik itu ROM, RAM maupun yang lain, device tertentu itu kita sebut sebagai ruang alamat. Ini adalah ruang alamat. Mulai dari alamat terendah, alamat tertinggi. Kalau misalnya ada berikan alamatnya 6000 ya, katakanlah 7000, maka yang akan diakses ya oleh prosesor itu adalah EPROM yang 3. Alamatnya nanti akan ada di alamat mana, nanti bisa Anda coba analisis ya dari ruang alamat ini, dari A0 sampai A12-nya nilainya berapa gitu. Nah, itu adalah ruang alamat di tiap-tiap EPROM-nya. Kemudian konfigurasi RAM dengan ROM, kita bisa gabungkan ya antara RAM dengan ROM ini, namun ada sedikit perlakuan yang kemudian perlu Anda perhatikan, bahwa antara data ya dan alamat yang digunakan oleh ROM itu dia menggunakan jalur yang sama gitu, yaitu P0, sehingga nanti untuk data dan untuk alamat untuk ROM ya, untuk ROM Anda perlu menggunakan latch ya, latch ini. Latch nanti digunakan untuk memisahkan ya, baik RAM maupun ROM ya. Untuk alamat high byte-nya dari A8 sampai A15, Anda harus menggunakan latch ini untuk bisa mengambil alamatnya. Jadi alamat yang ada di 8051 dia menggunakan pin yang sama dengan apa yang digunakan oleh data. Anda bisa melihat ini kan AD, hanya dia menunjukkan address, D-nya menunjukkan data. Dan untuk memisahkan informasi ya, apakah itu data atau alamat, maka diperlukan sebuah chip ya, sebuah IC yang kita sebut sebagai latch. Latch ini dia digunakan nanti untuk memisahkan address dari jalur alamat, dari jalur AD ini, dari jalur P0, address ataupun data di sini. Jadi dia bisa menyelesaikan. Nah, yang mengontrol latch itu adalah ALE. ALE nanti akan dibangkitkan oleh prosesor. Kalau misalnya yang diberikan itu adalah alamat, maka ALE-nya dia nilainya akan sama dengan 0. Sehingga apa yang dicantumkan, yang diberikan di P0 ini akan diambil oleh ROM dan RAM itu sebagai alamat, sebagai informasi alamat, bukan informasi data. Itu adalah ALE. Kemudian satu hal yang membedakan lagi itu adalah antara RAM dengan ROM. Di sini ada PSEN yang dia sifatnya output dari microcontroller. Kalau ada tanda bar, dia menunjukkan aktif rendah. Nah, banyak konsep yang perlu Anda pahami ya untuk bisa kemudian membaca ini. Tadi aktif rendah, aktif tinggi, kemudian ada PSEN digunakan untuk program store enable, sehingga nanti Anda bisa mengambil data yang ada di ROM ini. Ini ya, mengambil ROM. Sedangkan untuk mengambil data ya, mengambil data yang ada di ROM, yang diaktifkan itu adalah PSEN. Untuk mengambil data yang ada di RAM, dia menggunakan WR dengan RD ini. Jadi ada sinyal kontrol WR untuk penulisan, untuk menulis, RD itu nanti untuk membaca. Ini ya, ini. Nah, Anda harus bisa membaca nanti ya dari gambar ini, dari skematik ini, bagaimana perilaku kerja dari kalau misalnya Anda ingin membuat satu sistem berbasis microcontroller yang di sana ada RAM eksternal, ada ROM eksternal. Kemudian ini kalau misalnya Anda ingin mencoba mengungkapkan dengan ROM, program ROM ya, program ROM yang digunakan nanti untuk menyimpan kode Anda bisa menggunakan 374. 374 itu adalah latch ya, ini latch gitu. Latch yang nanti digunakan untuk memisahkan antara address, ini address ya, A0 sampai A7 kan address, dan data D7 sampai dengan D0 karena menggunakan bus yang sama, yaitu yang ada di P0 sampai P7 atau AD0 sampai AD7 yang memuat yang digunakan ya, digunakan untuk memberikan data address maupun data lewat satu jalur ini, satu bus ini. Perlu dipisahkan oleh address atau latch ya, latch. Ini latch kemudian dia dikontrol oleh ALE.
Alelah yang kemudian dia akan mengaktifkannya, akan memisahkan apakah itu address atau itu data. Kemudian address yang lebih tinggi dari A8 sampai A12 dia langsung dihubungkan saja ke P2 dengan P7. Yang lain karena ini adalah program ROM, maka yang diperlukan itu adalah PSEN. Nanti akan kita coba bahas ya, bagaimana kemudian Anda bisa mengambil data dari sini dengan misalnya menggunakan MOVC ya, mengambil kode instruksi ya dari sini dengan menggunakan MOVC. Gitu. Nah, MOVC Anda bisa mengambil datanya. Gitu. Oke, kemudian ada eksternal data ROM. Eksternal data ROM antarmukanya itu adalah seperti ini. Yang lain sama, ada latch, ada address latch. Yang membedakan itu adalah di bagian sini ya, di bagian CE-nya. Kita bisa nanti mencoba memberikan ruang alamat untuk data ROM ini dengan konfigurasi atau glue logic dengan menggunakan gerbang NAND seperti ini. Silakan nanti coba Anda analisis ini. Berapa ruang alamatnya yang ada di sini? Nah, perintah yang kemudian bisa digunakan adalah misalnya move X ya, A, kemudian dia pindah datanya ke sini. Itu adalah membaca data yang ada di ROM. Di ROM, data yang ada di ROM. Kemudian kalau eksternal RAM seperti ini, hampir sama. Antarmukanya yang membedakan nanti adalah Anda menggunakan control read dengan write, RD dengan WR ini yang digunakan untuk operasi pembacaan atau operasi penulisan ya. Kalau misalnya operasi Anda adalah pembacaan, ini adalah pembacaan, maka yang akan aktif itu adalah RD. Dia akan dibangkitkan oleh unit kontrol yang ada di controller, sinyal RD ini akan low. Kemudian kalau Anda ingin menuliskan, Anda bisa menggunakan seperti ini. MoveX DPTR A. Data A akan dituliskan ke data RAM ini. Dan yang akan aktif adalah WR ini. Sedangkan nanti peta alamatnya bisa dianalisis, Anda analisis ya dari glue logic dengan menggunakan gerbang NAND. Kalau kemudian ingin digabungkan, nah antarmukanya adalah seperti ini. Anda silakan nanti bisa pelajari di HTTPS ini ya, 8051 External Memory Interfacing